Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan aku, Kayu, tutor literasi bahasa Indonesia. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu subtes UTBK yaitu literasi bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita membahas soal yang pertama. Let's go! Soal yang pertama. Oke, di sini sudah disajikan ada 3 paragraf. Tapi kita langsung aja lihat soalnya terlebih dahulu untuk mempermudah teman-teman menjawab ya, biar kita efisien waktu. Oke, di sini soalnya adalah topik utama bacaan tersebut. Nah, yang namanya topik berarti kita harus membaca dulu nih teksnya tentang apa. Dan biasanya terkait topik selalu dibahas dari mulai paragraf 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat dari paragraf yang pertama dulu nih. Kita pakai teknik membaca dengan scanning ya, atau skimming. Jadi melihat soal-soal yang tipenya panjang, kita harus bacanya cepat biar efisiensi waktu. Oke, di paragraf yang pertama, air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai media pengangkut zat-zat makanan. Juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Akhir-akhir ini sudah mulai terbangun pemukiman yang bertambah padat. Semakin padatnya pemukiman dan lahan pembangunan lain, semakin berpengaruh pada pencemaran kualitas airnya, terutama pada bidang industri yang semakin marak memenuhi ibu kota. Tidak berfungsinya air untuk dipergunakan oleh masyarakat dipengaruhi oleh pencemaran. Pencemaran air sendiri merupakan kondisi yang diakibatkan adanya masukan beban pencemar atau yang disebut limbah buangan berupa gas, bahan terlarut, dan partikulat lain yang dapat mengotori sumber air. Nah, di paragraf ini kita bisa menyimpulkan bahwa di sini itu dia membahas tentang air dan juga pencemaran air. Nah, lanjut nih ke paragraf yang kedua. Seperti halnya beberapa air sumur yang tercemar di 3 kecamatan di Depok, Jawa Barat. Air sumur di kecamatan-kecamatan tersebut menjadi tak layak konsumsi. Kota Depok berkembang menjadi 3 wilayah kecamatan yang terdiri dari 23 kelurahan. Nah, di sini berarti yang di-highlight adalah penyebab dari adanya pencemaran sumur. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa penyebabnya adalah karena pembuangan limbah dan aktivitas ulah manusia itu sendiri. Oke, jadi kalau di paragraf 2 ini adalah terkait penyebab pencemarannya air. Oke, berarti kita sudah menentukan nih apa yang menjadi topik paragraf pertama dan paragraf kedua. Next, di paragraf yang ketiga. Tercemarnya beberapa sumur awalnya disebabkan oleh pembangunan industri dan aktivitas manusianya. Nah, ini berarti lanjutan nih dari paragraf kedua. Pengaruh besar pembuangan limbah industri membuat hambatan pada kualitas air sumur yang tadinya masih bersih kemudian menjadi terkontaminasi oleh berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh industri itu sendiri. Pada satu kecamatan di daerah Cimanggis, pembuangan limbah industri dilakukan secara tidak benar sehingga membuat air yang berasal dari kali merembes ke sumur warga, begitupun dengan 2 kecamatan lainnya. Nah, ini berarti membahas tentang pengaruhnya. Pengaruh besar pembuangan limbah industri. Pengaruh kegiatan industri. Oke, berarti kita sudah mengantongi nih topik dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita ke soalnya. Topik utama bacaan tersebut adalah A.
pencemaran air di wilayah Depok akibat pembuangan limbah industri dan aktivitas manusia. Kalau kita masih ingat tadi di topiknya, ini ada di paragraf kedua. Jadi kita conteng dulu. Yang B, tercemarnya objek vital kehidupan yaitu air bersih oleh polutan berbahaya akibat ulah manusia. Benar nggak? Kira-kira, oke kita conteng dulu karena ini sesuai dengan topik bacaan. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Nah, ini jelas tidak ada kaitannya dengan teks, jadi ini salah. Lalu yang D, pencemaran air di 3 kecamatan di Depok disebabkan oleh faktor alam dan sedikit disebabkan oleh aktivitas manusia serta adanya pembuangan limbah. Nah, di sini faktor alamnya tidak ada dan ada kata sedikit. Nah, ini juga salah. Lalu yang E, limbah industri adalah faktor tunggal pencemaran air dan lingkungan. Nah, di sini ada kata faktor tunggal. Yang namanya faktor tunggal berarti dia hanya faktor satu-satunya atau faktor ya cuma itu saja. Tapi kalau kita lihat tadi di bacaannya ada 2 faktor, yaitu karena industri dan aktivitas manusia. Jadi opsi E salah. Nah, sekarang kita dipertemukan sama 2 jawaban yang hampir sama. Tapi kita cari yang paling benar. Kalau yang B, tercemarnya objek vital kehidupan, yaitu air bersih oleh polutan berbahaya akibat ulah manusia. Salah apa benar? Benar, tapi dia kurang tepat karena dia hanya meng-highlight satu saja yang menjadi penyebabnya. Sedangkan kalau kita lihat tadi di paragraf yang kedua, nah di sini disebutkan dikarenakan adanya pembuangan limbah dan aktivitas ulah manusia itu sendiri. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Oke, semoga teman-teman paham ya. Kita menuju ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita lihat soalnya dulu. Nah, di sini ada informasi tersirat yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, yang kita ketahui, informasi tersirat adalah informasi yang tidak terdapat di dalam teks. Nah, maka dari itu kita harus punya analisis sendiri nih. Kita harus tahu kira-kira apa yang sesuai dari teks yang sudah disajikan. Jadi, untuk soal-soal informasi tersirat, kalimat tersirat, di sini kita menyimpulkan sendiri atau kita dibutuhkan analisa terkait apa yang ditanyakan di dalam teks. Oke, di sini informasi tersirat. Kita langsung saja lihat opsinya karena tadi kita sudah menganalisis apa aja sih topik yang menjadi pembahasan di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Langsung saja nih di opsi A. Air sumur di Jawa Barat sudah tercemar sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, dari sini kira-kira apakah kita bisa menyimpulkan ini tidak ada di teks? Nah, coba kita centang dulu karena ini berkaitan dengan teks ya. Oke, yang B, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh polutan berbahaya. Nah, kalau ini kita tidak menemukan di dalam teks nih, bisa jadi. Jadi kita centang dulu. Yang C, pemukiman padat penduduk selalu mendapat pasokan air bersih yang cukup. Nah, ini informasi yang jelas salah. Kenapa? Karena di sini ada pasokan air bersih, sedangkan di teks tidak menyebutkan air bersih atau bahkan ada bantuan nih dari pemerintah. Jadi untuk opsi C jelas salah. Oke, lanjut ke yang D. Air minum yang sudah tercemar sepenuhnya berasal dari air sumur warga. Nah, ini juga kita bisa lihat di teks karena jelas tadi disebutkan bahwa yang tercemar itu adalah vitalnya atau
bisa disebutkan air untuk kita mandi, minum. Nah, jadi ini salah. Karena udah ada di teks ya, di sini kita mencari informasi tersirat. Lalu yang E, penurunan permukaan tanah menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia. Nah, di sini jelas salah karena ada kata kekeringan. Di teks kita tidak membahas penyebab kekeringan, apalagi dampak kekeringan, dan lain sebagainya. Jadi, untuk opsi E jelas salah. Nah, sekarang kita dihadapkan sama dua opsi nih, antara A sama B. Air sumur di Jawa Barat sudah tercemar sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Coba kita lihat di teks. Air sumur di Jawa Barat. Nah, di sini di Jawa Baratnya dia meng-highlight ada kata Depok. Sedangkan kalau kita mengartikan hanya Jawa Barat, bisa jadi banyak daerah. Ada daerah Cirebon, ada daerah Bogor. Jadi ini terlalu abstrak. Dan di opsi A juga sudah disebutkan bahwa yang tercemar itu di area Depok, di Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau dikatakan A itu sebenarnya lebih ke informasi tersurat. Jadi untuk opsi yang tepat adalah yang B. Nah, gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Soal nomor 3. Oke, sekarang kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan kalimat penutup yang sesuai untuk mengakhiri bacaan tersebut. Nah, tadi kita udah tahu ya apa aja topik yang dibahas mulai dari soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Oke, di sini kita langsung saja lihat opsinya. Oke, ini juga perlu diperhatikan sama teman-teman ya. Kalimat penutup itu biasanya dia diakhiri dengan kata atau dengan kata hubung jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan kata-kata yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah solusi atau kesimpulan. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, di sini udah ada dua opsi yang langsung menunjukkan oke, untuk konjungsi ini biasanya dipakai sebagai kalimat penutup, yaitu ada di opsi A, oleh karena itu, dan opsi C, dengan demikian. Tapi untuk opsi ini tidak mutlak bahwa opsi ini yang paling benar. Jadi kita harus tetap mengkaji satu-satu apakah kalimat dengan awalan konjungsi ini berkaitan dengan topik yang dibahas. Oke, opsi A. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta. Nah, tiba-tiba di sini ada DKI Jakarta, sedangkan yang dibahas adalah Provinsi Jawa Barat. Coba kalau kita hanya memperhatikan oleh karena itunya saja, bisa jadi kita kegocek nih buat jawab yang A. Tapi setelah dibaca ada kata DKI Jakarta. Jadi di sini salahnya adalah di pemerintah DKI Jakarta. Jadi opsi A jelas salah. Lalu yang B, masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya mengolah limbah sebelum membuangnya ke sungai-sungai di daerah perkotaan. Nah, ini juga salah. Kenapa? Di sini ada membuangnya ke sungai-sungai dan daerah perkotaan. Di teks tidak dijelaskan di daerah mana, bahkan hanya meng-highlight kecamatan dan kelurahan. Jadi kita tidak bisa mengambil kalimat penutup untuk opsi B karena dia tidak berkaitan dengan teks yang disajikan. Jadi untuk opsi B jelas salah. Yang C, dengan demikian masalah pencemaran air di Depok memerlukan perhatian serius serta tindakan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk melindungi sumber daya air yang vital. Nah, ini paling masuk akal, tapi kita keep dulu. Kita coba D sama E-nya. Kita kasih centang dulu nih. Lalu yang D,
Tindakan perlu dilakukan untuk mengatasi pencemaran air dan menjaga kualitas air yang baik bagi masyarakat. Nah, ini juga bisa nih. Kita centang dulu. Lalu yang E, pembangunan industri dan pembuangan limbah industri yang tidak benar menjadi salah satunya faktor utama tercemarnya sumur di Indonesia. Nah, ini juga tidak benar. Kenapa? Karena kalimat penutup biasanya tadi yang udah aku sebutin, diakhiri dengan konjungsi jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, kalau kita membaca opsi E, ini biasanya dipakai untuk kalimat awal atau dia sebagai pembuka kalimat. Dan keterkaitannya pun agak jauh ya, karena di sini sumur di Indonesia. Jadi terlalu besar cakupannya. Sedangkan untuk di teks ini hanya membahas sumur di Depok, Jawa Barat. Jadi untuk opsi E jelas salah. Lalu nih ada dua opsi yang harus kita perhatikan, yaitu C dan D. Sekarang kita ke C dulu. Dengan demikian, masalah pencemaran air di Depok. Nah, di sini udah di-highlight juga, Depok. Memerlukan perhatian serius. Nah, jadi yang berkontribusi untuk menjaga air ini ternyata tidak hanya pemerintah saja, tetapi ada masyarakat yang harus dilibatkan. Jadi, C ini masih kandidat kuat nih. Sekarang kita ke yang D. Tindakan perlu dilakukan untuk mengatasi pencemaran air dan menjaga kualitas air yang baik bagi masyarakat. Nah, D ini kalau disandingkan dengan C, dia kurang begitu kuat karena di sini tindakannya tidak jelas tindakan yang seperti apa untuk membuat resolusi dari pencemaran air ini. Sedangkan kalau di C, nah di sini sudah ada tindakan dari masyarakat dan pemerintah yang harus berkolaborasi. Jadi ketika di-compare atau dibandingkan, opsi C ini lebih kuat dibanding opsi yang D. Jadi kita ambil jawaban yang C. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman. Soal nomor 4. Oke, sekarang di sini kita disajikan satu teks. Tapi untungnya tidak terlalu panjang, kita langsung lihat dulu soalnya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari statement yang benar dan pernyataan yang salah. Berikan tanda centang pada kolom benar untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan bacaan atau pada kolom salah untuk pertanyaan yang tidak sesuai. Harusnya pernyataan ya. Oke, karena di sini ada 5 statement, berarti kunci utamanya adalah kita harus membaca soal. Kita kembali ke teksnya. Oke, di sini pemerintah akan menghilangkan sistem rayonisasi sekolah untuk menghilangkan kesenjangan dan kualitas pendidikan bisa lebih merata. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi mengatakan akan merubah sistem rayonisasi ke zonasi. Sistem zonasi lebih mengutamakan kedekatan murid dengan sekolah, sehingga tidak kita lihat lagi ada sekolah-sekolah favorit dan semuanya kita ubah menjadi merata, karena kalau tidak begitu, rayonisasi tersebut akan menciptakan kastanisasi. Oke, ini sekaligus mungkin pengetahuan buat teman-teman yang mendapati kata yang asing. Di sini ada rayonisasi, ada zonasi, dan ada kastanisasi. Nah, kalau rayonisasi dia itu lebih ke kelompok wilayah. Sedangkan kalau zonasi itu daerah yang dekat. Kalau untuk kastanisasi, tahu lah ya, kasta berarti kita dibedakan oleh kesenjangan nih, misal ada kasta orang kaya, orang menengah, dan orang ke bawah. Jadi ini mungkin nambah vocabulary bahasa Indonesia kita. Oke, sekarang kita lanjut ke opsinya. Pernyataan yang pertama,
rayonisasi menciptakan kesenjangan pendidikan. Nah, kalau buat teman-teman yang sekali baca belum bisa mengingat apa sih yang tadi kita baca, boleh nih kita balik lagi. Rayonisasi menciptakan kesenjangan pendidikan. Nah, di mana kita bisa melihat? Nah, di sini pemerintah akan menghilangkan sistem rayonisasi sekolah untuk menghilangkan kesenjangan. Artinya, kalau dihilangkan berarti sebelumnya ada dong. Jadi di sini untuk pernyataan yang pertama, dia adalah pernyataan yang benar. Lalu yang kedua, sistem zonasi akan menghilangkan gelar sekolah favorit. Oke, coba kita lihat. Sistem zonasi. Di sini, sistem zonasi lebih mengutamakan kedekatan murid dengan sekolah. Sehingga tidak kita lihat lagi ada sekolah-sekolah favorit. Jadi dengan adanya zonasi, udah nggak ada tuh istilah sekolah favorit A, sekolah favorit B. Jadi semuanya rata. Jadi untuk pernyataan yang kedua, di sini jelas banget bahwa pernyataannya adalah benar. Lalu yang ketiga, rayonisasi adalah wujud program pemerintah yang mengutamakan kedekatan murid dan guru. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini ternyata yang membuat kedekatan murid dengan sekolah itu ada adalah sistem zonasi, bukan rayonisasi. Jadi statement nomor 3 adalah statement salah. Jadi kita silang. Lalu yang keempat, Menteri Pendidikan akan mengubah rayonisasi menjadi zonasi. Nah, ini adalah topik utamanya, jadi jelas. Nah, kalau dari sini aja udah jelas. Rayonisasi sekolah dihapus untuk hangus kesenjangan pendidikan. Diubah dengan apa? Diubah dengan zonasi. Nih, akan merubah sistem rayonisasi ke zonasi. Jadi statement nomor 4 adalah statement benar. Statement nomor 5. Sistem zonasi telah membantu orang tua murid mencapai kasta tertinggi di pendidikan. Oke, masih ingat nggak? Tadi menyinggung tentang kastanisasi. Nah, di sini. Sehingga tidak kita lihat lagi ada sekolah-sekolah favorit dan semuanya kita ubah menjadi merata. Karena kalau tidak begitu, rayonisasi tersebut akan menciptakan kastanisasi. Berarti tujuannya Pak Muhadjir sebagai Menteri Pendidikan justru menghilangkan kastanisasi. Jadi jelas statement nomor 5 bertentangan. Jadi kita bisa isi di statement yang salah. Jadi jawabannya adalah benar, benar, salah, benar, dan salah. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira habis ini kita mau bahas soal apa lagi ya? Boleh banget tulis komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih